Baiklah, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami akan menjelaskan dari algoritma Tower of Hanoi dan dua algoritma sorting dan dua algoritma searching. Di sini kelompok kami yaitu saya sendiri Fatih Dionggoro dengan NIM 241401004 dan rekan saya yaitu Doni Rivaldo Simamora dengan NIM 241401037 dan Frans Malindo Ginting dengan NIM 241401049 dan Rionaldo Benedictus Purba dengan NIM 241401064. Baiklah, di sini penjelasan algoritma Tower of Hanoi dan visualisasinya akan dijelaskan oleh Doni Rivaldo Simamora. Kepada rekan saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Menara Hanoi. Pertama, kita harus tahu dulu tentang Menara Hanoi ini. Nah, Menara Hanoi ini memiliki aturan permainan di mana hanya satu cakram yang boleh dipindahkan dalam selang waktu tertentu. Nah, yang kedua, setiap perpindahan hanya boleh dilakukan dengan memindahkan cakram teratas dari salah satu tiangnya. Kemudian tidak boleh menempatkan cakram yang lebih besar di atas yang lebih kecil. Jadi sebenarnya permainan hanya memindah-mindahkan tiang cakram dari tiang satu ke tiang yang lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang visualnya. Misal pada di sini kita akan memasukkan sebanyak 3 cakram. Nah, di sini langkah pertama yang dilakukan adalah memindahkan cakram teratas ini, yaitu C1, sesuai dengan logika yang akan diberikan. Misal pertama di sini cakram 1 akan dipindahkan ke tiang C, cakram 2 akan dipindahkan ke tiang B, dan cakram dari C1 akan dipindahkan ke tiang B. Maka tiang A akan langsung dipindahkan ke C, C1 akan dipindahkan ke A, C2 dari tiang B akan dipindahkan ke tiang C, dan tiang A yang berisi C1 akan langsung dipindahkan ke tiang C. Nah, untuk algoritma dari program ini adalah di sini saya akan menjelaskan algoritma Menara Hanoi ini. Langkah pertama, mulai. Langkah kedua, memanggil fungsi rekursif. Di sini fungsi rekursif Menara Hanoi dengan integer cakram, integer tiang A, integer tiang B, integer tiang C. Kemudian dalam fungsi rekursif ini akan melakukan pengecekan di mana cek jumlah cakram. Nah, kondisi pertama jika hanya ada satu cakram, pindahkan cakram dari tiang A ke tiang C. Di sini cakram akan langsung dipindahkan dari tiang A ke tiang C. Kemudian kedua, memvisualisasikan dengan memanggil gambar ulang atau memanggil fungsi dari gambar ulang melalui pindahkan cakram. Nah, di sini jika jumlah cakram lebih dari 2, maka langkah pertama, pindahkan N1 cakram dari tiang A ke tiang B menggunakan tiang C sebagai bantu. Di sini N kurang 1. N itu adalah jumlah cakram. Semisal ada 3 cakram, maka pindahkan 3 kurang 1 atau 2 cakram dari tiang A ke tiang B menggunakan tiang C sebagai bantu. Langkah kedua ini sebagai visualisasi, pindahkan cakram ke N yang terbesar dari tiang A ke tiang C. Kemudian langkah ketiga, pindahkan N1 cakram dari tiang B ke tiang C menggunakan tiang A sebagai bantu. Dan terus berulang-ulang hingga selesai. Nah, di sini ini adalah fungsi pindahkan cakram awal dengan parameter awal dan akhir D. Nah, pertama ini mulai. Kedua, cek apakah tiang awal tidak kosong. Jika tiang awal kosong, lanjutkan. Nah, langkah pertama, ambil cakram paling atas atau tiang awal, tiang dengan indeks awal dot back. Di sini kami menggunakan vektor, jadi dia otomatis mengambil dari indeks terakhir. Kedua, hapus cakram dari tiang awal atau callback. Ketiga, tambahkan cakram ke tiang tujuan atau dengan pushback. Keempat, panggil gambar ulang untuk memperbaharui tampilan visual. Catatan di sini, fungsi gambar ulang tidak kami buat pada algoritma ini karena algoritma ini hanya berfokus pada fungsi rekursif Menara Hanoi. Kedua, jika semua sudah terjalankan, selesai. Nah, itu adalah pengecekan pertama. Jika tiang dengan indeks awal tidak kosong, maka program selesai. Baiklah, demikianlah penjelasan tentang Menara Hanoi. Saya kembalikan kepada Fatih Duyonggoro.
Baiklah, karena penjelasan menara Hanoi sudah selesai, di sini kita akan masuk ke algoritma sorting. Untuk penjelasan pertama yaitu algoritma sorting tipe bubble yang akan dijelaskan oleh Franz. Kepada Franz dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan algoritma bubble sorting. Izinkan saya presentasikan layar. Baik, jadi di sini bubble sorting. Bubble sorting ini merupakan algoritma pengurutan di mana dia akan melakukan pengecekan terlebih dahulu pada indeks yang berdekatan. Misalnya pada indeks ke-0 dan ke-1. Lalu dia mengecek lagi indeks ke-1 dan kedua, begitu seterusnya sampai indeks yang terakhir. Jadi algoritmanya itu seperti ini. Pertama mulai, lalu kedua menginisialisasi data awal. Lalu misalnya user menginputkan data acak, misalnya 7, 2, dan 5. Ini merupakan inputan dari user. Lalu selanjutnya akan memasuki proses pengurutan dari bubble sorting ini. Yang pertama yaitu memulai perulangan for pertama. Jadi di sini menggunakan operasi perulangan for, di mana for yang pertama ini digunakan untuk menentukan berapa banyak step atau langkah yang dilakukan pada bubble sorting dan menempatkan cakram terbesar ke posisi akhir. Jadi misalnya seperti data yang diinputkan tadi yaitu 7, 2, dan 5 yang dimana kita tahu indeks elemen terbesarnya itu yaitu 7 dan banyak cakramnya itu 3. Jadi dapat kita ketahui untuk banyak stepnya itu melalui banyak cakram dikurang 1, atau kita masukkan ke kasus kita ini yaitu 3 kurang 1. Jadi ada 2 step untuk memindahkan cakram yang elemen terbesarnya ke posisi akhir. Lalu lanjut ke menginisialisasikan cakram, yaitu sama dengan array, dan n sama dengan n dengan tipe integer. Lalu masuk ke nested for atau for kedua untuk menentukan berapa banyak perbandingan yang dilakukan pada setiap step. Jadi yang dimaksud perbandingan ini misalnya kan pada step pertama ada data 7, 2, dan 5. Perbandingan yang pertama itu indeks ke-0 dan indeks ke-1. Dia akan mengecek, di sini bisa kita lihat indeks pertama itu lebih besar daripada indeks ke-0 itu lebih besar daripada indeks ke-1. Maka cakram ini ditukar. Jadi 2 menjadi indeks ke-0 dan 7 menjadi indeks ke-1. Lalu lanjut ke perbandingan keduanya, di mana akan dibandingkan indeks ke-1 dan indeks kedua, yaitu indeks ke-1 tadi 7 dan indeks keduanya yaitu 5. Maka akan dibandingkan 7 dan 5, di mana diketahui 7 lebih besar daripada 5, maka akan ditukar indeks ke-1 dan indeks kedua. Maka 5 menjadi indeks ke-1 dan 7 menjadi indeks kedua. Begitu seterusnya apabila masih terdapat cakram terbesar yang belum terurut datanya pada data ini, maka akan lanjut ke step selanjutnya. Lalu, di sini sudah tadi saya jelaskan untuk perbandingannya. Dan perbandingan itu akan dilakukan terus sampai
proses tersebut dilakukan sampai indeks terakhir. Lalu untuk output hasilnya, setelah proses dari bubble sorting tadi dilakukan, maka dia akan menampilkan data yang terurut, di mana sudah diurutkan dari terkecil ke terbesar. Seperti data yang sudah diinputkan tadi, 725 menjadi 25 dan 7. Dan program selesai. Akan dilanjutkan, akan saya serahkan kepada Fatih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan algoritma dari metode selection sorting. Yang pertama itu ada algoritma yang pertama yaitu mulai seperti biasa. Kemudian inisialisasi data awal yang dimana ini datanya di input dari user. Di sini saya beri contoh, misal data inputan dari user ada 5 data. Jadi ada 5 indeks yaitu indeks ke 0 sampai ke 4 yang isinya indeks ke 0 itu 9, kemudian dilanjut 7, 3, 4 dan 1. Jika sudah di input dari user, kita akan masuk ke proses selection sorting. Yang pertama itu akan ada sintaks perulangan atau perulangan for yang pertama yaitu untuk mengecek nilai minimum dari data. Jadi perulangan ini akan mengecek nilai-nilai yang paling kecil dari data dimulai dari indeks ke 0. Kemudian di dalam perulangan ini akan ada inisialisasi variabel min index yang dimana min index ini disama dengan variabel i. Kemudian kita akan masuk ke perulangan for kedua. Jadi ini akan menjadi nested for. Perulangan ini berfungsi untuk mengecek nilai setelah indeks ke i. Jadi semisal karena kita mulai dari indeks ke 0, jadi nested for ini berfungsi untuk mengecek nilai indeks setelah 0 yaitu indeks 1 sampai 4 karena di sini tadi diberi 5 data. Kemudian di dalam nested for ini akan ada sintaks lagi, sintaks if, yaitu untuk mengecek perbandingan nilai. Jadi di sini sintaksnya akan membandingkan nilai setelah indeks ke i. Apakah ada yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai pada indeks i, di mana indeks ke i ini contohnya karena indeks ke i berarti yang lebih dari 0 dan akan dibandingkan dengan indeks yang dipilih. Jadi indeks yang dipilih itu indeks 0. Semisalnya. Kemudian akan dilanjutkan jika nilai indeks, karena di sini kita misalkan indeks pertama yaitu 0, maka akan jika nilai setelah indeks ke 0 ada yang lebih kecil daripada indeks 0 itu, maka akan ada inisialisasi variabel min index ini sama dengan j, yang dimana j ini adalah nilai setelah indeks i yang paling kecil. Jadi misal ke atas, Franz. Contoh visualisasinya, di sini indeks ke 0 adalah berisi nilai 9. Maka 9 ini akan dicek apakah ada nilai yang lebih kecil dari 9. Contohnya di sini ada 7, maka 7 nanti akan berpindah ke indeks ke 0 yaitu jadi 79341. Kemudian akan dicek kembali lagi apakah ada nilai yang lebih kecil dari 7. Jika ada yang lebih kecil dari 7, maka akan dicek lagi, maka akan dipindahkan lagi ke kiri ke indeks 0. Jadi metode selection sorting ini dia akan mengecek indeks ke 0 atau indeks setelah indeks yang dipilih. Apakah nilainya lebih rendah daripada indeks yang sedang diinisialisasikan. Ke bawah lagi, Franz. Nah, setelah algoritma selection sorting dilakukan, akan ada proses menampilkan hasil. Contoh seperti yang dilihat, contoh yang sudah hasil yang sudah disorting yaitu 13479. Dan algoritma terakhir yaitu program selesai. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan masuk ke algoritma linear searching yang akan dijelaskan oleh Doni Rivaldo Simamora. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode linear searching. Pertama tuh kita mulai. Kedua, inisialisasi data awal. Misal di sini
Kami membuat contoh vektor daftar nama. Di sini ada Andi, Budi, Citra, Dedi, dan Eka. Daftar ini kita misalkan adalah nama yang tersedia. Ketiga, proses transformasi nama. Langkah pertama yang dilakukan pada proses transformasi nama ini adalah kita akan mengubah semua daftar nama menjadi huruf kapital atau uppercase. Kedua, setelah daftar nama kita ubah menjadi uppercase, kita akan menyimpan dalam sebuah variabel. Di sini kami membuat nama variabelnya adalah nama besar. Langkah keempat, input dari pengguna. Nah, di sini kita akan meminta input dari pengguna untuk memasukkan sebuah string pencarian. Langkah selanjutnya di sini kita akan mengubah pencarian tersebut menjadi huruf kapital juga agar proses pencocokan bersifat case insensitive. Langkah kelima, di sini ubah setiap nama dalam nama besar. Periksa untuk setiap nama dalam nama besar. Periksa apakah bagian awal nama cocok dengan input pengguna. Gunakan fungsi substring untuk mengambil bagian awal sepanjang string pencarian. Di sini, semisal saya memasukkan prefix awal itu AN. Nah, di sini kita menggunakan substring dengan indeks awal itu adalah 0, AN kan panjang stringnya itu adalah 2, maka 0,2. Begitulah substring ini digunakan. Langkah selanjutnya, bandingkan dengan string pencarian yang telah diubah ke kapital. Langkah ke-6, penanganan hasil. Inisialisasikan status hasil sebagai false. Di sini sebagai inisialisasi awal. Kemudian untuk setiap nama dalam nama besar, jika prefix nama cocok dengan input pencarian, di sini untuk setiap namanya, jika prefix nama cocok dengan input pencarian, tampilkan nama tersebut, ubah status hasil yang sebelumnya false menjadi true. Nah, jika hal ini telah selesai, maka ada langkah selanjutnya itulah cek apakah nilai dari variabel status. Jika status hasilnya masih false, tampilkan pesan nama tidak ditemukan. 7. Program selesai. Saya kembalikan kepada Fatih Dwianggoro. Baiklah, di sini untuk algoritma binary searching akan dijelaskan oleh Rionaldo. Kepada Rionaldo dipersilahkan. Saya akan menjelaskan metode binary searching. Yang pertama, kita mulai programnya. Yang kedua, inisialisasi data awal. Buat array data awal dengan angka 2, 3, 5, 10, 15, 20, 40. Kita misalkan data ini adalah data yang sudah tersedia dan user ingin mencari datanya. Lalu, hitung ukuran array dengan membagi total ukuran array dengan ukuran elemen. Yang ketiga, input dari user. Tampilkan pesan untuk meminta user menginput nilai yang ingin dicari. Lalu kemudian, simpan input user ke dalam variabel nilai. Yang keempat, panggil fungsi binary searching-nya. Kita panggil fungsi dengan parameter array data, ukuran, dan nilai yang ingin dicari. Program memulai dengan membuat batas awal, yaitu rendah sama dengan 0, dan batas akhir yaitu tinggi sama dengan ukuran dikurang 1. Nilai tengah akan dihitung dengan rumus, tengah sama dengan rendah ditambah dalam kurung tinggi dikurang rendah, lalu dibagi 2. Kemudian program akan melakukan perulangan untuk mengecek selama rendah lebih kecil sama dengan tinggi, maka dicek. Yang pertama, data tengah apakah bernilai sama dengan nilai. Jika sama, maka pencarian selesai dan program mengembalikan indeks tempat nilai ditemukan. Jika nilai yang dicari lebih besar dari nilai tengah, yaitu data tengah lebih kecil dari nilai, artinya nilai berada di bagian kanan nilai tengah, kemudian batas bawah diperbarui, yaitu sebagai berikut. Rendah sama dengan tengah ditambah 1. Kemudian, jika nilai yang dicari lebih kecil dari nilai tengah, yaitu data tengah lebih besar dari nilai, artinya nilai berada di bagian kiri nilai tengah, dan batas atas diperbarui dengan sebagai berikut. Tinggi sama dengan tengah dikurang 1. Lalu, perulangan terus berlangsung sampai nilai ditemukan atau pencarian selesai tanpa menemukan nilai. Kemudian, simpan hasil dari fungsi
ke dalam sebuah variabel, yaitu variabel hasil. Lalu yang kelima, cek hasil pencarian. Jika variabel hasil tidak sama dengan -1, tampilkan pesan data ditemukan pada indeks dan indeks disesuaikan dengan indeks data yang diberikan. Lalu, tampilkan data yang ditemukan. Kemudian, jika hasil sama dengan -1, tampilkan pesan data yang dicari tidak ditemukan. Lalu, nomor 6, program telah selesai. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.